Baturan semua, sedulur, nah kita sedang planning galon-galon siapkan loading. Nah, ini kita loading satu dulu. Nah, ternyata agak masuk angin, agak sudah jalan sedikit penuh. Nah, kawan-kawan, kita pagi harus ceria, semangat. Kita siapkan ini amunisi perniagaan kita, jalan-jalan yang siap diisi dan dikirim. Nah, kawan-kawan, ada orang bilang kalau kita rajin usaha ngoyo kita akan cinta dunia, hubud dunia. Karena hubud dunia itu penyakit wahan, penyakit bahaya. Hubud dunia wa akhiratul maut, cinta dunia dan takut mati. Allah Ta'ala ada menciptakan penyakit, menciptakan terapinya. Nah, apa terapi daripada cinta dunia? Yaitu jihad harta. Banyak ayat Allah bahas, tujahiduna fisabilillah wa bi amwalikum wa anfusikum. Nah, jadi jihad harta dan fisik. Nah, kenapa jihad harta disebut duluan? Karena lebih berat daripada jihad fisik. Nah, jadi orang nggak akan terjebak cinta dunia kalau dia jihad hartanya aktif. Dia kumpulkan uang banyak, dia punya Alphard, tapi tiap hari infaknya, jihad hartanya menegakkan hukum Allah lewat harta, menegakkan kebenaran lewat harta, lewat uang. Dia punya Alphard, tapi infaknya tiap hari 100.000, 200.000. Dia punya Innova, tapi dia tiap hari infak misalnya 50.000, 100.000. Dia nggak akan terjebak cinta dunia. Dia punya rumah kontrakan, apartemen. Dia nggak akan cinta dunia kalau dia rajin memberi kepada orang lain lewat infak dan sedekahnya. Jadi berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, di jalan kebenaran, menegakkan hukum-hukum kebenaran, keadilan dengan harta, dengan uang yang kita miliki. Nah, itu berat. Nggak akan terjebak kita dalam cinta dunia kalau kita rajin memberi. Jadi Allah kasih nikmat kepada kita, kita kasih ke orang lain. Kita punya HP iPhone 16 Pro, kita nggak akan cinta dunia. Nah, kenapa? Kita juga ke orang infaknya HP Samsung, HP Oppo. Nah, jadi akan ada muwazanah, tawazun, keseimbangan gitu. Makanya sekarang rajin berusaha yang ngoyo, tapi rajin juga infak kepada masyarakat. Siapa aja tanpa mengenal ras, agama dan golongan, beri. Ada kita ngisi pom bensin tuh. Nah, kita isi pom bensin tuh 40.000, 50.000. Nah, kasih 10.000. Ada Pak Ogah tuh, yang penting Pak Ogahnya bukan ngemis. Nah, sekali-kali kita ngasih Pak Ogah jangan 2.000 mulu, kasih 5.000, kasih 10.000, kasih 50.000. Buktikan kita nggak cinta dunia. Karena kalau orang ngumpulin harta cinta dunia, apa dampak aplikasinya? Dia itu pertama takut kehilangan hartanya. Kenapa? Harta disimpan di hatinya. Nah, kedua, dia akan pelit. Apa pelit itu? Pelit bin koret, bin medit, bin bakhil, bin buntut gasiran. Nah, ini kalau orang udah pelit, koret, asal ada orang minta infak, pintu ditutup, maaf. Asal ada teman udah buka omongan, butuh duit, HP-nya diblok dan sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang cinta dunia. Nah, kalau cinta dunia apa? Wahan, saudara. Mawal wahnu ya Rasulullah. Apa wahan itu? Hubud dunia. Apa hubud dunia dan takut mati. Nah, kita sampai kapanpun tidak akan hubud dunia. Selama apa? Selama tujahiduna fisabilillah bi amwalikum, kita bisa berjihad dengan harta kita. Bahkan orang yang berjihad dengan harta, apa kata Allah? Tunjikum min azabin alim. Jadi perniagaan pada Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Azab yang pedih apa? Di antaranya jihad dengan harta. Jadi nggak main-main. Jadi penyakit pelit, medit, koret, bin butut gasiran ini nggak main-main. Bisa menjerumuskan orang apa? Dalam azab yang pedih, azabun alim. Karena apa? Karena dia enggak tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, enggak berjihad dengan hartanya, dengan uangnya, dengan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Mari kita rajin usaha, ngoyo, sungguh-sungguh, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi ingat juga jihad harta kita juga dengan yang banyak, seimbang, dapatnya banyak, keluarnya juga banyak. Insya Allah kita diselamatkan dari azab yang pedih. Nah, kita mendapatkan hidup yang berkah. Kenapa? Karena orang yang kita kasih sumbangan infak sering mendoakan kita. Alhamdulillah.
Demikian sedulur buat friend semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala.